Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang algoritma RSA dalam mata kuliah keamanan data. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Fadilatul Rizky, yang kedua ada Gilang Ramadan, yang ketiga ada Raihan Nugroho, yang keempat ada Nova Putraliano, yang kelima ada Imanuddin, dan yang keenam ada Azki Al-Fatin. Di sini akan dibacakan oleh saudara Imanuddin. Baik, sejarah algoritma RSA. RSA ditemukan pada tahun 1977 oleh 3 peneliti dari MIT, Rivest, Shamir, dan Adleman. RSA menjadi algoritma publik pertama yang benar-benar kuat dan praktis untuk digunakan dalam komunikasi aman. Sampai hari ini, RSA masih jadi dasar dari banyak sistem keamanan digital. Next. Lanjut. Pengertian algoritma RSA. Algoritma RSA adalah algoritma kriptografi kunci publik yang sangat populer dan digunakan secara luas untuk mengamankan komunikasi dan data secara digital. Algoritma ini menggunakan sepasang kunci publik untuk mengenkripsi data dan kunci privat untuk mendeskripsinya. Keamanan RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan besar menjadi faktor prima. Konsep dasar RSA. RSA menggunakan 2 kunci. Yang pertama, kunci publik untuk mengenkripsi data dibagikan ke siapa saja. 2, kunci privat untuk mendekripsi hanya diketahui oleh pemiliknya. RSA aman karena sulitnya pemfaktoran bilangan besar menjadi bilangan prima. Jadi meskipun seseorang tahu kunci publik, sangat sulit untuk menebak kunci privat. Next. Di sini akan dibacakan oleh Nova Putraliano. Di sini ada langkah-langkah algoritma RSA. Yang pertama ada pilih 2 bilangan prima besar, misalnya P dan Q. Yang kedua ada hitung N, sama dengan P dikali Q. Nilai N akan digunakan sebagai bagian dari kunci. Hitung totient N sama dengan P dikurang 1 dan Q dikurang 1. Ini disebut dengan totient Euler. Pilih angka E yang relatif prima terhadap totient N. Yang umumnya itu 6, 55, 37. Pilih angka E yang relatif prima terhadap totient N yang umumnya 6, 55, 37. Akhirnya akan punya public key sama dengan E dan N, dan private key sama dengan D dan N. Di sini ada keamanan RSA. Jadi RSA menggunakan 2 bilangan prima besar P dan Q untuk menghasilkan modulus N sama dengan P dikali Qn sama dengan P dibagi times Qn sama dengan P dikali Q. Yang kedua ada mengetahui nilai N. Tidak cukup untuk mengetahui P dan Q saja, kecuali dengan faktorisasi yang sangat sulit dilakukan jika bilangan itu sangat besar. Yang ketiga ada inilah yang disebut sebagai one way function, yaitu mudah untuk mengalihkan P dan Q, tetapi sangat sulit untuk membalikan prosesnya. Sini akan dilanjutkan oleh Gilang. Selanjutnya ada faktor yang menjamin keamanan RSA. Panjang kunci keyless. Yang pertama ada semakin besar panjang kunci, misalnya 20.048 bit atau 40.090 bit, semakin aman. Dan yang kedua ada kunci RSA 20.048 bit masih aman untuk saat ini, tapi banyak sistem mulai beralih ke 30.072 bit atau 40.096 bit. Lanjut. Selanjutnya ada pemilihan bilangan prima P dan Q. Harus pertama ada besar atau ratusan digit. Yang kedua ada acak
Dan yang ketiga ada tidak terlalu dekat satu sama lain. Keempat, tidak memiliki pola khusus. Selanjutnya ada privasi kunci privat. Yang pertama ada jika kunci privat bocor, seluruh sistem jadi tidak aman. Yang kedua, oleh karena itu, kunci privat harus dijaga dengan ketat, disimpan di tempat seperti HSM atau chip square element. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada kelemahan RSA. Yang pertama, RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetri dengan seperti DS dan AS. Dan yang kedua, dalam praktek RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri atau kunci sesi dengan kunci publik penerimaan pesan. Dan yang ketiga, pesan tetap dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DS atau AS. Dan yang keempat, pesan yang dikunci simetri yang terenkripsi dikirim bersamaan. Yang kelima, penerimaan mendekripsi kunci simetri dengan kunci privatnya lalu mendekripsi pesan atau kunci simetri tersebut. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Rizky. Kelebihan RSA: 1. Keamanan berlapis. 2. Kemudahan distribusi kunci. 3. Tanda tangan digital. 4. Manajemen kunci yang mudah. 5. Kesulitan dalam memfaktorkan bilangan. 6. Aman untuk data sensitif. Next. Potensi serangan terhadap RSA: 1. Faktor modulus atau N. 2. Timing attacks. 3. Pending attacks. 4. Komputer kuantum. Next. Studi kasus. Kriptografi, ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Keamanan pesan diperoleh dengan menjanjikannya menjadi pesan yang tidak mempunyai makna. Pesan atau informasi yang dirahasiakan dinamakan plain text atau plain text, artinya teks jelas yang dapat dimengerti. Sedangkan pesan hasil penyandian disebut ciphertext atau ciphertext, artinya teks sandian. Proses penyandian plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi atau encryption. Proses membalikan ciphertext menjadi plain text-nya disebut deskripsi atau decryption. Next. Lanjutkan. Algoritma RSA. Pembangkitan pasangan kunci. 1. Pilih dua buah bilangan prima seberang, sebut A dan B. Jaga kerahasiaan A dan B ini. 2. Hitung nilai N sama dengan A kali B. Nilai N sama dengan A kali B, besaran N tidak perlu dirahasiakan. 3. Hitung modulus. Hitung nilai M sama dengan A kurang min 1, B min 1, nilai M sama dengan min 1 sama dengan B1, sekali M telah dihitung, A dan B dapat dihapus untuk mencegah diketahui oleh pihak lain. 4. Pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik disebut namanya E yang relatif prima terhadap M. 5. Hitung kunci deskripsi D dengan kekongruenan E kali D kongruen 1 modulus M E kali D kongruen 1 modulus M. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rea Nugroho. Enkripsi. Yang pertama, nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text. Misal P1, P2, P3 yang seharusnya dipenuhi persyaratan bahwa nilai Pi harus terletak dalam himpunan nilai 0, 1, 2, dan seterusnya. N-1 untuk meminjam hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. Yang kedua,
hitung blok hipertext C untuk blok plaintext P dengan persamaan C sama dengan P kuadrat E modulus yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Next, note. Deskripsi. Yang pertama, proses deskripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan Pi sama dengan Q kuadrat D modulus N yang dalam hal ini D adalah kunci pribadi. Yang kedua, perhatikan langkah kelima pada proses pembangkitan pasangan kunci kongruen E D kongruen 1 dalam kurung modulus M sama dengan ED modulus M sama dengan 1. Yang ketiga, menurut persamaan kongruen yang menyatakan bahwa A kongruen B modulus M ekivalen dengan A sama dengan B plus KM, maka ED kongruen 1 modulus M ekivalen dengan ED sama dengan 1 sama dengan KM, sehingga D dapat dihitung dengan cara yang sederhana dengan persamaan D sama dengan 1 plus KM per E. Yang keempat, dalam implementasi yang sebenarnya nilai A dan B disarankan nilai yang sangat besar dalam kurung 100 angka agar pekerjaan memfaktorkan N menjadi faktor primanya menjadi cukup sulit, bahkan hampir tidak mungkin dapat dilakukan. Next, note. Lanjut. Berikutnya adalah contoh soal. Enkripsikan pesan hello dengan algoritma RSA dan menggunakan nilai A 23, nilai B 31 dan E 29. Penyelesaiannya yaitu E sama dengan A kali B sama dengan 23.31 sama dengan 23 kali 31 sama dengan 713 M sama dengan A min 1 dalam kurung B min 1 sama dengan 23 dikurangi 1 dalam kurung 31 dikurangi 1, maka hasilnya sama dengan 660 E dan jadi 29. Lanjut. Pesan hello. Nah, konversikan ke desimal dengan menggunakan tabel ASCII sama dengan 72E 69L 76L 76O dan 79, maka angka-angka tersebut digabungkan menjadi 7269 7676 79. Gitu. Next. Lanjut. Lalu buat blok-blok dari plain text yang tadi menjadi 7269767679. Lalu nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text yaitu P1, P2, P3 yang harusnya dipenuhi persyaratan bahwa nilai Pi harusnya terletak dalam himpunan nilai 0, 1, 2 dan seterusnya. N-1 untuk menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan dengan N sama dengan 713. Jadi N-1 sama dengan 712, P1 7, P2 6, P2 2, P3 6, P4 9, P5 sama dengan 7, P6 6, P7 7, P8 6, P9 7, P10 9. Next. Lanjut. Lalu hitunglah blok hipertext C untuk blok plaintext P dengan persamaan C sama dengan P kuadrat E modulus N yang dalam hal ini E adalah kunci publik dengan E sama dengan 29, N sama dengan 713, M sama dengan 660. Jadi
C1 sama dengan 729 modulus 713 sama dengan 205. Lanjut C2 sama dengan 2 pangkat 29 modulus 713 sama dengan 450. Lalu C3 sama dengan 629 modulus 713 sama dengan 26. C4 sama dengan 9 pangkat 9 modulus 713 sama dengan 310. Kemudian C5 sama dengan 7 pangkat 29 modulus 713 menjadi 205. Lalu C6 sama dengan 629 modulus 713 sama dengan 26. C7 dengan 7 pangkat 29 modulus 713 sama dengan 205. C8 sama dengan 629 modulus 713 sama dengan 26. C9 sama dengan 7 pangkat 29 modulus 713 sama dengan 205. C10 9 pangkat 29 modulus 713 sama dengan 310. Maka semua hasil tersebut digabungkan menjadi 205 plus 450 plus 26 plus 310 plus 205 plus 26 plus 205 plus 26 plus 205 plus 310. Dan maka hasilnya seperti itu. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atski Alfatin. Kesimpulan, RSA sangat bergantung pada kekuatan bilangan prima dan panjang kunci. Saat ini RSA sangat banyak digunakan dan aman jika diterapkan dengan benar. Namun ancaman komputer kuantum mendorong para peneliti untuk mencari solusi kriptografi masa depan yang tahan terhadap algoritma kuantum. Ini ada referensi dari channel YouTube Rivaldi Munir dan Aljan Solsus. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.